Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Kurniadi. Saya dari SMP Negeri 2 Kemeranjen. Saya peserta Latsar CPNS Angkatan 24 Kelompok 3 Kabupaten Banyumas tahun 2022. Pada video kali ini saya akan learning jurnal mengenai manajemen ASN. Pemateri pada agenda 3 mengenai manajemen ASN adalah beliau Bapak Dwiono. Nah, kesan saya mengenai beliau adalah seorang yang ramah, kemudian disiplin dan profesional. Dalam memberikan materi pelatihan sangat jelas dan mudah dipahami. Jadi sebagai seorang guru, beliau adalah sosok yang patut untuk dijadikan contoh dalam melaksanakan tugas sebagai seorang ASN. Kemudian pada modul agenda 3 ini mengenai manajemen ASN, ada 3 materi yang akan dibahas. Yang pertama adalah kedudukan dan peran, hak dan kewajiban, serta kode etik ASN. Kemudian yang kedua adalah sistem merit. Dan yang ketiga, mekanisme pengelolaan ASN. Nah, yang pertama kedudukan dan peran serta hak, kewajiban dan kode etik ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan untuk menghasilkan pegawai yang memiliki profesionalan, kemudian memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik KKN. Nah, kedudukan ASN di sini ada 2, yaitu PNS, Pegawai Negeri Sipil, dan yang satunya lagi adalah PPPK atau Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kontrak kerja. Fungsi dan tugas ASN yang pertama adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua adalah sebagai pelayan publik, dan yang ketiga adalah perekat serta pemersatu bangsa. Nah, untuk perbandingan hak antara PNS dan PPPK, secara garis besar semuanya sama, baik PNS maupun PPPK. Di sini yang membedakan adalah adanya jaminan hari tua bagi PNS dan itu tidak ada di PPPK. Sama, mereka tetap mendapatkan gaji, mendapatkan cuti, tunjangan, perlindungan, serta pengembangan kompetensi. Kemudian kewajiban ASN adalah suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual, sesuatu yang sepatutnya dilaksanakan oleh seorang ASN. Kemudian kode etik dan kode perilaku ASN adalah yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang dan etika pemerintah. Kemudian melayani dengan sikap hormat, santun, dan tanpa tekanan. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kedinasan. Kemudian melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, serta memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Kemudian menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Kemudian yang kedua adalah sistem merit. Nah, sistem merit itu sendiri adalah kebijakan dan manajemen ASN
yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Kemudian manfaat sistem merit bagi organisasi. Yang pertama, mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas, mendapat mengarahkan SDM untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya, serta instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi misinya. Serta manfaat sistem merit bagi pegawai itu sendiri. Yang pertama adalah menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai, serta memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Nah, pelaksanaan sistem merit dalam pengelolaan SDM dimulai dari perencanaan kebutuhan pegawai, kemudian pegawai ASN terpilih serta pegawai ditempatkan sesuai dengan perencanaan tersebut. Yang ketiga, mekanisme pengelolaan ASN. Nah, dasar hukum manajemen ASN itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Diatur mulai dari pasal ke-55 undang-undang tersebut. Penyusunan dan penetapan kebutuhan diatur dalam pasal 56 dan 57 Undang-Undang ASN tahun 2014. Jadi setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dilakukan dalam jangka waktu 5 tahun dengan rincian per 1 tahun. Kemudian pengadaan PNS, yang pertama adalah merencanakan pelaksanaan, kemudian yang kedua mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat. Yang ketiga, setiap WNI yang mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS setelah memenuhi persyaratan. Yang keempat, menyelenggarakan seleksi pengadaan PNS terdiri dari 3 tahapan. Kemudian pengadaan PPPK meliputi penetapan kebutuhan, kemudian pengadaan, penilaian kinerja, penggajian, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, serta perlindungan. Ya, mungkin itu learning journal manajemen ASN dari saya. Masih banyak kekurangan dan masih banyak sekali perlu masukan. Mungkin itu dulu kiranya dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.